Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Repa GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 1 ayat 11-14 dan disambung ayat 66 yang demikian bunyinya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Dilanjut ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Tema renungan hari ini adalah, apakah cita-cita anak Anda? Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang tua pasti berharap agar anaknya kelak menjadi orang yang berhasil. Biasanya para orang tua kalau ditanya tentang cita-cita, pasti dan sering kita menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Misalnya, cita-citaku agar anakku kelak menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pilot. Ya, paling tidak bisa lulus sarjana dengan predikat cum laude. Saat ini para orang tua yang masih mempunyai anak di usia sekolah, khususnya yang masih duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP, tentunya masih intensif mendampinginya belajar, yang sebagian besar masih belajar secara online atau daring karena pandemi yang masih belum berakhir saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang tua akan berusaha mengarahkan anak-anaknya untuk atau pada profesi yang terhormat dan yang biasanya mendatangkan banyak uang atau gaji besar. Hal itu wajar saja Bapak dan Ibu dan Saudara. Namun orang tua sering lupa bahwa masa depan anak-anak kita tidak sepenuhnya tergantung kepada orang tua. Namun kita sering lupa bahwa ada aktor utama dalam kehidupan anak-anak kita, yakni Tuhan Allah sendiri. Kadang kita lupa menanyakan apa rencana Tuhan untuk masa depan anak-anak kita, agar kita bisa mengarahkan mereka menurut kehendak-Nya. Ketika Zakaria menuliskan anaknya Yohanes, ia pun bisa berbicara kembali yang sebelumnya Zakaria tidak bisa berbicara atau bisu. Baca Lukas 1 ayat 20. Peristiwa ini membuat banyak orang heran sehingga mereka merenungkan tentang masa depan Yohanes. Yohanes Pembaptis memang dapat dipandang sebagai nabi besar dalam tradisi Perjanjian Lama. Nabi-nabi sebelumnya membuat atau menubuatkan tentang Mesias, sedangkan Yohanes menunjukkan siapa Mesias yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ada 3 hal penting yang bisa kita petik dari renungan pagi ini. Yang pertama, tentu setiap anak boleh memiliki cita-cita setinggi langit. Yang kedua, kita sebagai orang tua perlu mengajarkan bahwa hal terpenting bagi masa depan mereka adalah kesediaannya untuk dipakai oleh Tuhan Allah. Yang ketiga, kita senantiasa berdoa agar apapun profesi atau pekerjaan anak kita nanti sebagai sarana untuk memuliakan nama-Nya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berikanlah hikmat kepada setiap orang tua agar dapat mengarahkan anak-anak kami kepada pekerjaannya kelak yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Amin.